Hah? Siapa tuh? Ih, tolong aku, Son. Emang kenapa lu? Tenang-tenang, jangan panik. Ada makhluk hitam besar, Son. Mau mencekik gue. Malah, bangun, sadar malah. Karma, kartun drama. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Di sini rupanya kalian. Dari mana lu? Dari rumah lah, nyariin kalian. Gue lagi boring banget di rumah mulu. Kenapa lagi? Ribut lagi sama nyokap lu? Ya iyalah, apalagi. Ya sama aja sama gue. Tapi kalau gue sama bokap ributnya. Kita naik gunung yuk. Aku pengen minggat dari rumah. Gila naik gunung. Belum pernah gue naik gunung. Gue juga belum pernah, makanya kita coba. Kalau gue pernah naik gunung sekali doang. Ayo Dik, kalau lo mau gue gas. Terus tendanya gimana? Gue juga gak punya sepatu buat mendaki. Gampang. Ntar sewa aja tenda. Kalau sepatu, pakai sepatu biasa aja. Gak usah ribet-ribet. Udah, ayo. Aku juga boring di rumah. Kita nyari tantangan aja di gunung. Gunung apa rencananya? Kita naik gunung di Jawa Timur aja, biar agak jauhan. Oke, berangkat. Lu izin nyokap lu dulu. Kalau kita mah aman, nggak pernah dicariin. Ngapain izin? Biarin aja si mak lampir itu nyari. Buset, nyokap sendiri dikatain mak lampir. Emang bener kok, kayak mak lampir. Oke, besok pagi kita jalan. Kalian cuma bertiga. Di gunung ini, pamali kalau jumlah pendaki ganjil. Waduh, gimana Pak? Kita kan nggak tahu kalau ada mitos itu. Mitos ini udah dipercaya orang-orang di sini. Tolonglah Pak, kita udah jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Masak balik lagi? Kalian sudah pernah naik gunung sebelumnya? Oh, pernah Pak. Yowis, kalian aku izinkan. Tapi ingat, kalian jangan sompral naik gunung. Jangan merusak alam. Dan jangan ninggalin sampah. Siap, Pak. Beres, aman pokoknya, Pak. Gila, bagus banget kebunnya. Akhirnya aku bisa minggat dari rumah. Lu beneran? Nyokap lu nggak tahu kita ke gunung? Ya beneran lah, biar kapok nyariin gue. Parah banget lu jadi anak. Bodoh amat. Ternyata naik gunung asik ya, tak seseram yang dibayangkan. Emang asik banget. Lu kebanyakan nonton podcast pendakian horor sih. Hah, bentar. Berhenti dulu. Kenapa, Nek? Ngeliatin kita kayak gitu? Pergi kalian dari sini. Pergi. Kita mau naik gunung, Nek. Memang kenapa nenek nyuruh kita pergi dari sini? Urungkan saja niat kalian dan menjauh dari sini. Memang apa urusan nenek nyuruh kita pergi? Kita kan nggak ganggu nenek di sini. Udahlah, kita lanjut aja. Bodoh amat, pikun kali neneknya. Yuk jalan lagi. Wah, gila kabutnya. Kita udah mulai masuk hutan nih. Masih di bawah aja, hutannya udah bagus begini. Apalagi di puncak ya. Sumpah, baru kali ini lihat hutan langsung. Bener kan kataku, enak naik gunung. Daripada di rumah terus, pusing. Ya udah yuk jalan. Kita taklukkan gunung ini. Sekalian cari tempat yang enak buat masak mie. Aku udah mulai lapar.
Apaan tuh? Aman, Dik. Aman, Son. Aduh, kok tiba-tiba perutku nyeri? Kenapa kamu malah belum setengah perjalanan udah sakit perut aja? Gak tahu nih, tiba-tiba nyeri. Kayaknya aku mau mens. Hah? Mens? Bukannya nggak boleh ya mendaki gunung sedang haid? Yelah, percaya sama begituan. Kita nyari tempat aja dulu, sekalian istirahat. Udah, jalan terus aja. Aku masih bisa nahan kok nyerinya. Kemana sih Malatani? Pasang pembalut. Ternyata dia datang bulan. Pantesan perutnya nyeri. Hah? Siapa tuh? Ih, tolong aku, Son. Emang kenapa lu? Tenang-tenang, jangan panik. Ada makhluk hitam besar, Son. Mau mencekik gue. Wah, jangan-jangan makhluk yang sama yang aku lihat tadi di perjalanan. Alah, nggak ada itu. Halusinasi aja kalian. Gue nggak pernah percaya gituan. Beneran, Son. Makhluknya seperti marah banget ke aku. Udah, nggak usah dibahas lagi. Makan mie aja dulu. Habis makan kita jalan lagi yuk. Sumpah aku takut di sini. Ya elah, masih mikirin yang tadi. Udah, jangan takut. Ini seriusan. Aku takut banget ini. Hah? Apaan itu? Kayaknya kita harus segera meninggalkan tempat ini. Agak pelan dikit jalannya. Perutku masih agak nyeri. Masih kuat nggak lo? Masih. Yang penting pelan-pelan jalannya. Tapi apaan ya? Kok tiba-tiba angin kenceng banget? Tapi aku sih nggak peduli. Mungkin ada hubungannya dengan makhluk hitam yang mau mencekik aku. Makanya aku pengen cepet-cepet meninggalkan tempat itu. Sumpah, makhluk itu serem banget. Makhluknya hitam, besar, banyak bulunya. Iya kan? Iya, Ndik. Bener. Ih, masih merinding aku. Udah, stop bahas itu lagi. Ini sudah sore, bentar lagi gelap. Lu bawa senter kan, Di? Ada. Tenang aja. Buset. Ada 2 jalur. Kita pilih yang mana? Kalau kita salah pilih jalur, kita bisa tersesat. Hutannya serem sekali. Anjrit, sekarang gue percaya setan itu ada. Gue baru naik gunung, udah dapat teror kayak gini. Sialan. Kita turun aja yuk. Gak usah naik lagi. Aku takut. Turun gimana? Lu mau balik ke tempat kuntilanak tadi? Tahu gitu, kita nurut aja ya sama nenek di bawah tadi. Kita udah tanggung, udah setengah perjalanan. Siapa tahu kita ketemu pendaki lain. Ntar kita gabung sama mereka. Masalahnya, jalur yang kita lewatin ini bener apa kagak? Ya udah sih, kita ikutin aja jalur ini. Ayo cepat, kita harus segera keluar dari hutan ini. Nah, itu kayaknya ada jalan. Hah? Jalan ini lagi? Kalian sadar nggak? Kita sudah 4 kali melewati jalan ini. Iya bener. Sepertinya kita muter-muter aja di hutan ini. Udah, buruan kita jalan lagi. Kita akan ketemu kuntilanak di sini.
Malah, kamu pucat banget. Kamu istirahat aja. Kita lihat jalur dulu di depan. Ini gelap banget, Son. Jangan-jangan ini jurang. Hei kalian, manusia-manusia tidak berguna. Manusia-manusia sampah hanya mengotori tempat ini saja. Hah? Malah? Kamu mau apa? Jangan-jangan kamu kerasukan. Pergi kalian dari tempat ini, atau kalian tak akan pernah kembali manusia-manusia bodoh. Malah, kamu kenapa? Ayo jalan terus. Aku takut banget. Aduh, berhenti dulu. Aku sudah nggak kuat lagi. Ayo Malah, yang kuat. Kita segera turun. Tinggalkan aku di sini sendiri. Kalian turunlah. Lu ngomong apa? Ayo kita cari tempat yang aman dulu. Apapun yang terjadi, kita nggak akan ninggalin kamu, Malah. Ayo Malah, berdiri. Kita harus bisa keluar dari tempat ini. Wah, ada burung jalak hitam. Yuk kita ikuti. Dia akan nunjukin jalan keluar. Wah, padang rumput. Kita berhasil keluar dari hutan. Kita istirahat di sana. Besok pagi kita turun. Besok kita harus turun pokoknya. Aku sudah tidak sanggup lagi berada di sini. Apa salah kita? Kenapa kita bisa diteror begini? Malah, kenapa? Makhluk hitam itu datang lagi. Dia ingin membunuhku. Katanya aku sudah mengotori tempat ini. Coba ingat, lu udah ngelakuin apa sehingga makhluk itu marah? Sepertinya ini karena aku membuang celana dalamku yang penuh darah haid di tempat kita pertama kali ngecamp. Hah, pantas aja penunggu di sini marah. Lu harus mengambilnya. Besok kita ke tempat itu. Kalian berdua turunlah. Aku akan tetap di sini. Tinggalkan aku. Oh. Hah? Malah, lu kenapa lagi? Kita langsung turun sekarang. Tidak, aku akan tetap di sini. Ade Malah, lu bikin repot aja. Udah, ayo kita turun. Terlambat. Jiwanya sudah diambil makhluk penghuni gunung ini. Nenek sudah peringatkan kalian. Hah? Nenek? Hah? Hilang kemana sih nenek? Son, ini sudah nggak ada pilihan lain. Kamu harus turun ke base camp cari bantuan. Gue jagain si Malah di sini. Ayo Malah, kamu harus makan. Biar badan lu nggak lemas. Bantuan bentar lagi datang. Sony sedang ke base camp. Hah? Hah? Malah?
Malah, bangun, sadar Malah. Malah, jiwamu akan tinggal di sini sebagai hukuman atas perbuatanmu. Aduh, pucet banget. Dari jam berapa pingsan ini? Dari jam 6 pagi, Pak. Ya udah segera dievakuasi, takut hipotermia. Jadi gimana kondisi anak saya Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian, ayo masuk. Iya, Tante. Kondisi Malah gimana, Tante? Ini kalian harus tahu, udah seminggu ini malah nggak selera makan, pikirannya kosong. Kami minta maaf, Tante. Ya, ini bukan kesalahan kalian sepenuhnya. Malah sendiri kelakuannya juga begitu, nggak mau dengar kata orang tua. Jadi begini, jiwa Malah ditawan oleh Raja Jin di gunung tersebut yang marah karena perbuatan Malah. Kan kita bertiga, kenapa hanya Malah yang jadi sasaran amarah Raja Jin, Pak Ustadz? Malah sudah melakukan kesalahan berat. Dia telah membuang celana dalam bernoda darah haid tepat di singgasana Raja Jin tersebut. Bagaimana Raja Jin bisa mengambil jiwa anak saya, Pak Ustadz? Malah datang ke gunung tersebut dalam kondisi penuh amarah, emosi, dan kebencian terhadap orang tua. Nah, jin akan mudah untuk masuk dan mengambil jiwanya. Andai saja Malah masih memiliki hati yang bersih dan iman, jin tersebut tidak akan mampu mengambil jiwa Malah. Oh, jadi jika hati kita bersih dan beriman, kesalahan fatal yang kita perbuat, Raja Jin tersebut tak akan sampai mengambil jiwa kita. Betul. Paling jin tersebut hanya bisa menakut-nakuti kita saja. Oh, iya Pak Ustadz. Ada seorang nenek-nenek melarang kita untuk naik gunung. Siapa ya? Misterius sekali. Oh, itu jin baik yang tak ingin kalian celaka. Dan dia tahu kalau kalian akan punya masalah di gunung. Oh, pantesan. Terus, bagaimana mengembalikan lagi jiwa Malah, Pak Ustadz? Semua atas izin Allah, Ibu banyak-banyak berdoa dan mohon ampun kepada Allah. Semoga Malah bisa pulih. Kalau tidak, nyawanya tidak dapat ditolong lagi.